Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang muka lima. Langsung saja saya masuk ke inti dari Zoom ini, yaitu eh, ingin membuat video presentasi tentang eh, video presentasi psikologi pendidikan dengan materi yaitu transfer dalam belajar dengan dosen pengampu Ibu Nilma Zola, SPD MPD, dan kami beranggota yang pertama yaitu saya sendiri yaitu Fikri Ramadan dengan NIM 23231007, Aprilia Gina Anna Moren 23045006, Asya Sepsika Riana 23045086, Dwi Olivia Sapira 23231051, Viveva Tria Catika Yosefani yaitu 23231055, Gali Ismi Ismawardani 23033059, dan Lutari Aprilia 22355010. Baiklah, eh, materi pertama yang akan disampaikan oleh Utari Aprilia. Kepada Utari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menjelaskan materi tentang pengertian transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau perilaku yang telah dipelajari dalam satu konteks ke dalam situasi konteks lainnya. Menurut Haskell, tahun 2001 mendefinisikan transfer belajar sebagai kemampuan untuk memindahkan pengetahuan dan keterampilan dari satu situasi ke situasi yang berbeda. Konsep transfer ini sangat penting dalam dunia pendidikan karena mencerminkan tujuan utama dari pembelajaran, yaitu bukan hanya untuk menguasai materi dalam ruang kelas, tetapi juga untuk memungkinkan siswa menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya transfer dalam belajar yaitu terletak pada kemampuannya untuk menolong siswa menjadi pemikir kritis dan fleksibel, yang memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan baru dengan lebih percaya diri karena mereka dapat menerapkan konsep yang sudah dipelajari dalam situasi baru. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Utari. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dwi Levia Sapira. Kepada Dwi, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, izin Ibu dan teman-teman semuanya untuk menjelaskan tentang jenis-jenis transfer dalam belajar, di mana ada 6. Satu, transfer positif. Yang kedua, transfer negatif. Yang ketiga, transfer lateral horizontal. Yang keempat, transfer vertikal. Yang kelima, transfer deklaratif versus transfer prosedural. 6, transfer spesifik versus transfer generik. Nah, di mana transfer positif adalah yaitu transfer yang terjadi ketika pengalaman belajar sebelumnya membantu atau memperlancar proses pembelajaran baru atau aplikasi pengetahuan dalam situasi yang berbeda. Transfer positif ini mengidentifikasi bahwa pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dapat digunakan secara efektif dalam konteks pembelajaran. Contoh nyata dari transfer positif ini adalah ketika siswa yang telah mempelajari konsep dasar matematika seperti penjumlahan atau pengurangan, lebih mudah memahami konsep lebih kompleks seperti perkalian atau pembagian. Selanjutnya yaitu yang kedua, transfer negatif. Nah, transfer negatif adalah
terjadi ketika pengalaman belajar sebelumnya justru menghambat atau memperlambat proses pembelajaran baru, di mana pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari di satu konteks tidak sesuai dengan atau bertentangan dengan pengetahuan yang dibutuhkan dalam konteks lain, sehingga menyulitkan peserta didik. Sebagai contoh, seseorang yang terbiasa mengendarai mobil dengan transmisi otomatis mungkin merasa kesulitan saat harus mengendarai sebuah mobil transmisi manual karena perbedaan dalam cara pengoperasian kendaraan. Yang ketiga, transfer lateral atau horizontal, di mana transfer yang terjadi ketika pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari atau diterapkan pada tugas atau konteks lain yang tingkat kesulitannya sebanding. Nah, ini adalah jenis transfer yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai disiplin ilmu. Misalnya, seorang yang telah menguasai bahasa Inggris dapat lebih mudah belajar bahasa yang memiliki struktur yang mirip, seperti bahasa Jerman atau Belanda, karena memiliki beberapa pola tata bahasa dan kosakata yang serupa. Yang keempat, transfer vertikal. Transfer vertikal yaitu transfer yang terjadi ketika pengetahuan dasar yang telah dipelajari di satu tingkat membantu dalam memahami konsep yang lebih kompleks di tingkat yang lebih tinggi. Nah, transfer vertikal sangat umum terjadi dalam pembagian berjenjang, di mana penguasaan keterampilan dasar diperlukan untuk mempelajari keterampilan lanjutannya. Sebagai contoh, pemahaman tentang aritmatika dasar seperti penjumlahan dan pengurangan diperlukan sebelum seorang siswa dapat memahami konsep aljabar dan kalkulus yang lebih kompleks. Yang kelima, transfer deklaratif versus transfer prosedural. Nah, transfer deklaratif mengacu pada penerapan pengetahuan faktual atau informasi yang telah dipelajari sebelumnya ke dalam situasi baru. Misalnya, seorang siswa yang mempelajari teori evolusi di kelas biologi dapat menerapkannya dalam konteks lain seperti memahami pola adaptasi spesies di alam liar. Sebaliknya, transfer prosedural yaitu transfer yang melibatkan penerapan keterampilan atau prosedur yang telah dipelajari untuk menyelesaikan tugas baru. Contoh dari transfer prosedural yaitu ketika seorang siswa telah belajar secara mengoperasikan satu jenis mesin, dapat mempelajari pengoperasian mesin lain dengan struktur atau fungsi yang serupa. Nah, yang keenam adalah transfer spesifik versus transfer generik, di mana transfer spesifik terjadi ketika keterampilan atau pengetahuan yang dipelajari di satu situasi diterapkan ke situasi lain yang sangat mirip. Contohnya, seorang siswa yang telah mempelajari cara menyelesaikan persamaan matematika linear dapat dengan mudah menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan persamaan serupa dalam konteks yang sedikit berbeda. Sedangkan transfer generik di sisi lain melibatkan penerapan pengetahuan atau keterampilan di berbagai situasi yang lebih luas, di mana konteksnya mungkin sangat berbeda tetapi prinsip-prinsip dasarnya sama. Misalnya, kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan dalam pelajaran filsafat dapat diterapkan dalam menganalisis situasi dalam ilmu sosial atau bahkan di tempat kerja. Jadi, transfer spesifik lebih mudah diidentifikasi karena kesamaan konteks, sedangkan transfer generik lebih kompleks karena menuntut peserta didik untuk mengabstraksikan prinsip-prinsip umum yang dapat diterapkan di berbagai situasi yang berbeda. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, baik, terima kasih kepada Dwi Yulivia Sapira. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Viveva, kepada Viveva saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu karakteristik materi yang dipelajari mencakup. Yang pertama ada makna dan relevansi materi. Yang kedua ada struktur dan organisasi materi. Yang ketiga ada abstraksi materi. Nah, untuk makna dan relevansi materi, maksudnya adalah materi yang memiliki makna dan relevansi dengan kehidupan nyata untuk memudahkan transfer dalam belajar. Untuk struktur dan organisasi materi, di mana materi yang terstruktur dan terorganisir baik memudahkan pemahaman dan juga transfer dalam belajar. Untuk abstraksi materi, yaitu materi yang dapat diabstraksi dan diterapkan di dalam berbagai situasi yang memudahkan transfer. Nah, faktor yang kedua yaitu karakteristik peserta didik. Mencakup
Yang pertama ada kemampuan kognitif. Maksudnya adalah kemampuan berpikir kritis, analitis, dan juga sintetis mempengaruhi transfer ini. Yang kedua ada motivasi. Motivasi ini maksudnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi minat dan kemauan belajar siswa. Selanjutnya, pengalaman belajar sebelumnya. Maksudnya, pengalaman belajar sebelumnya ini akan mempengaruhi kemampuan transfer di dalam belajar dari siswa itu sendiri. Nah, faktor yang ketiga adalah kondisi pembelajaran yang mencakup, yang pertama ada kesesuaian konteks pembelajaran dalam aplikasi nyata, yang kedua ada metode pembelajaran, yang ketiga ada latihan dan pengulangan. Nah, untuk kesesuaian konteks pembelajaran dengan aplikasi nyata, memudahkan pembelajaran yang relevan di dalam dengan kehidupan nyata untuk memudahkan transfer dalam belajar. Nah, yang kedua ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini kita menggunakan metode yang interaktif dan juga partisipatif untuk mempengaruhi transfer dalam pembelajaran. Yang ketiga ada latihan dan pengulangan. Nah, latihan dan pengulangan inilah yang akan memperkuat pemahaman siswa di dalam transfer belajar. Yang keempat, ada faktor lingkungan, di mana faktor lingkungan ini ada dukungan dari lingkungan belajar dan ada faktor sosial. Dukungan dari lingkungan belajar ini seperti dukungan dari guru, dukungan dari orang tua, dukungan dari teman yang akan mempengaruhi motivasi dari transfer belajar. Yang kedua, ada faktor sosial. Nah, berinteraksi sosial dan berkolaborasi juga mempengaruhi transfer dalam belajar ini. Terus, ada kondisi emosional. Kondisi emosional juga akan mempengaruhi transfer dalam belajar. Nah, selain keempat faktor ini juga ada faktor-faktor lainnya seperti faktor teknologi, di mana penggunaan teknologi dapat memperkaya pembelajaran dan juga memudahkan transfer. Selanjutnya ada kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran akan juga mempengaruhi motivasi dan transfer belajar siswa. Terus juga ada pemberian umpan balik. Nah, di sini umpan balik yang konstruktif memperbaiki pemahaman dan transfer belajar siswa. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vivepa. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Aprilia Gina, kepada Aprilia Gina, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Upaya pendidik dalam mengoptimalkan transfer dalam belajar pada peserta didik. Upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk mengoptimalkan transfer dalam belajar yaitu 1. Mendesain belajar yang relevan dengan kehidupan nyata mencakup yaitu 1. Menghubungkan materi dengan pengalaman peserta didik. 2. Menerapkan prinsip belajar berbasis masalah. 2. Memberikan koneksi kreatif dalam belajar mencakup yaitu mempelajari berbasis proyek, mengintegrasikan keterampilan lintas disiplin. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aprilia Gina. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Gali Ismi Ismawardani, kepada Gali, saya persilakan. Baik, selanjutnya upaya pendidik dalam mengoptimalkan transfer dalam belajar adalah membiasakan problem solving dan pemikiran kritis yang mencakup latihan problem solving dalam konteks yang berbeda dan diskusi kelompok. Kemudian memberikan umpan balik yang konstruktif dan berkelanjutan yang mencakup umpan balik yang spesifik dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Kemudian menggunakan teknologi sebagai alat pendukung transfer
yang mencakup simulasi dan game edukatif dan pembelajaran kolaboratif online. Sekian saya kembalikan ke moderator. Baik, eh, kesimpulan yang akan disampaikan oleh Kak Asya. Kepada Asya, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan kesimpulan yang telah dipresentasikan tadi, yaitu yang pertama pengertian transfer dalam belajar. Transfer dalam belajar adalah penerapan pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu situasi ke situasi lainnya. Hal ini memungkinkan siswa menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk memecahkan masalah baru. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis transfer dalam belajar. Ada dua jenis transfer, yaitu transfer positif yang memperkuat pembelajaran dan transfer negatif yang justru menghambat proses pembelajaran. Kedua jenis ini bisa terjadi berdasarkan hubungan antara pengetahuan yang dipelajari dan situasi baru. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi transfer dalam belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi transfer belajar adalah kesiapan mental siswa dan kesamaan antara situasi belajar dengan konteks kehidupan nyata. Selain itu, pengalaman sebelumnya dan kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep juga sangat berpengaruh. Yang selanjutnya yaitu upaya pendidik dalam mengoptimalkan transfer dalam belajar. Pendidik dapat mengoptimalkan transfer dengan menciptakan konteks pembelajaran yang relevan dan mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Selain itu, strategi pengajaran yang mendorong pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mentransfer pengetahuan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Asya. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, maka berakhir pula lah presentasi kelompok 9. Saya sebagai moderator, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.